pagi, selamat datang bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Datuk Kakus selaku MC pada acara kita pada hari ini. Pada hari ini kita telah kedatangan dua pembicara yang akan membahas tentang masalah kesehatan kerbau lumpur di Lombok Timur. Sebelum kita melanjutkan ke acara ini, ada baiknya mungkin kita perkenalkan dulu pembicara kita pada hari ini. Untuk pertama ada baik Nova Dwi khususnya selaku mahasiswi dari Universitas Pendidikan Mandalika Fakultas Kedokteran Hewan. Dan kemudian satu lagi kita juga telah kedatangan sama dari mahasiswa Kedokteran Hewan Undikma juga, yaitu silakan maju. Ya. Beliau adalah Lalu Fahrul Oril Rozi, mahasiswa Kedokteran Hewan juga. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, ada baiknya kita langsung saja ke pembahasan materi. Pembahasan materi kita yang pertama akan disampaikan oleh baik Nova Dwi Husnia. Dipersilakan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini saya memberikan informasi sedikit nih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Di sini ada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian mempunyai kerbau. Nah, alasan saya datang hari ini ingin menjelaskan terkait masalah kesehatan yang sering dijumpai di kerbau-kerbau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Saya minta perhatian sebentar ya. Kira-kira ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian tahu nggak apa? Jadi pembahasan kami pada hari ini itu mengenai infeksi cacing-cacing pada kerbau. Sebelum kami datang ke sini sempat ada survei atau yang bisa dibilang simpelnya penelitian yang dilakukan di beberapa kecamatan. Di penelitian waktu tersebut diambil 50 sampel feses kerbau, kemudian setelah diteliti ditemukan ada 30 sampel positif terinfeksi cacing nematoda. Infeksi cacing-cacing ini bisa menyebabkan beberapa dampak langsung seperti penurunan berat badan, anemia, dan diare. Dari beberapa hal tersebut saja sudah bisa berdampak terhadap produktivitas yang akhirnya malah bikin ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian rugi. Nah, cacing ini yang banyak ditemukan di sampel-sampel itu dinamakan cacing strong Eulides. Pasti ibu-ibu dan bapak-bapak nggak tahu ya apa itu cacing strong Eulides. Nggak apa-apa kok. Infeksi ini bisa terjadi akibat kerbau yang dibiari merumput dan buang air di lahan pengembalan yang sama. Tapi kan namanya hewan pasti buang air. Nah, memang benar dan kita juga nggak bisa dong ngendaliin BAB hewan. Jadi sebenarnya ada beberapa cara pencegahan maupun penanggulangan, tapi sebelum itu saya jelasin dulu nih gimana bisa kerbau itu terinfeksi cacing. Jadi dimulai dengan telur atau larva cacing yang ada di feses kerbau, kemudian fesesnya ini diinjak atau ditiban oleh kerbau lain yang sehat. Nah, larva atau telur yang diinjak ini mereka mulai gali-gali masuk ke dalam kerbau yang sehat. Dari situlah mulai kerbau-kerbau tersebut terjangkit cacing ini. Beberapa gejala yang dapat muncul yaitu ruam di tempat masuknya larva, terus pertumbuhan yang terhambat, penurunan nafsu makan, dan berat badan, diare, dan lendir atau darah pada feses kerbau. Banyak juga ya itu gejalanya. Waduh, saya harap bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bisa ingat agar jika muncul gejala ini bisa segera ditanggulangi. Nanti akan ada kertas atau artikel singkat mengenai hal ini yang akan diberikan di akhir kegiatan. Nah, gimana caranya mencegah atau menyembuhkan infeksi cacing ini? Salah satu contoh pengobatan kerbau yang terjangkit adalah dengan pemberian obat parasit cacing Bolus albendazole yang diberikan lewat mulut, tapi sesuai dosis ya, berdasarkan berat badan kerbaunya. Obat cacing ini dapat membunuh semua cacing di dalam kerbau, baik telur, larva maupun yang sudah dewasa. Upaya pengendalian lainnya yaitu dengan sanitasi
simpelnya adalah menjaga kebersihan untuk mencegah kontak langsung dengan kotoran. Sanitasi dan disinfeksi kandang bertujuan untuk membebaskan dan membersihkan kandang dari keberadaan mikroba dan cacing. Dalam penggunaan disinfektan perlu diperhatikan kandungannya, yaitu yang mengandung cetylpridinium klorid atau CPC, kemudian cetyl trimethyl amonium bromid atau CPAP, dan terakhir benzalkonium klorid atau BKC. Saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak pada nggak ngeh dan tentang nama kandungan disinfektan ini. Tapi jangan khawatir, nanti ada kok di modul atau artikel yang akan diberikan. Disinfektan tersebut tidak berwarna, tapi sangat efektif untuk membasmi bibit-bibit penyakit yang mencemari peralatan dan lingkungan kandang, tidak hanya cacing saja, namun sampai bakteri-bakteri dan virus yang kemungkinan dapat menjangkit kerbau. Dari hal-hal tersebut saya harap kiranya ibu-ibu dan bapak-bapak peternak sekalian, atau jika ibu-ibu di sini ada yang bukan peternak, mungkin suaminya punya kerbau, ya jadi saya harap semua hadirin di sini bisa menerapkan hal-hal tersebut agar jumlah kasus penyebaran infeksi cacing di Lombok Timur ini dan daerah lainnya bisa berkurang drastis. Syukur-syukur bisa hilang total. Baik, mungkin sekian saja untuk penjelasan dari saya. Mungkin selanjutnya akan ada penjelasan dalam bahasa Lombok Timur ya. Mengingatnya di sini banyak yang bisa berbicara sehari-hari menggunakan bahasa Lombok Timur. Saya serahkan ke rekan saya. Baik, terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan oleh saudari Baik Nova Diwistia. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan materi yang akan menggunakan bahasa Lombok Timur yang akan dibawakan oleh saudara Lalu Fahrul Audrofrodi. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ini kabar dulu ini. Nah, jadi dulu ini yang akan ngebayang informasi ke ini jok ibu-ibu pencoba bawa sekalian. Sebelum yang ngebayang informasi, ini yang bakatuan dulu. Kira-kira ibu-ibu pencoba bapak arah berdua kerbau deh. Nah, alasan yang datang jok dulu ini milih ngejelasan terkait masalah kesehatan si sering terjadi oleh kerbau. Kira-kira ibu-ibu pencoba bapak tahu deh apa? Nah, yang minta perhatian dari sementara jadi pembahasan tali dulu ini mengenai infeksi cacing oleh kerbau. Sebelum kita datang jok sini sempat arah survei atau ya si muda tersebut simpel penelitian si tebang le beberapa kecamatan. Le penelitian waktu ini terbaik 50 sampel spesies kerbau, terusan setelah diteliti ketemuan arak pelong desa siwa sampel positif si infeksi cacing nematode. Infeksi cacing ini bau menyebabkan beberapa dampak langsung marah turun berat badan, anemia, kence diare, lekan beberapa hal tersebut doang wah bau punya dampak terhadap produktivitasnya. Si akhirnya malah bikin ibu-ibu kan bapak-bapak sekabeh rugi. Nah, cacing ini luwe ketemuan le sampel-sampel ini. Kealurang si cacing strong ladies, kearanang si cacing strong ladies, sorry. Nah, pasti bapak-bapak, ibu-ibu de tahu apa ini cacing strong ladies. Gak apa-apa kok. Nah, infeksi ini baru terjadi akibat kerbau si kealurang merumput, kence buang air le lahan pengembalaan si pada tahunnya lagu kan arana hewan pasti buang air. Nah, memang tentu kence itu dah kita tahu kita bau ngendali yang ya kencing atau BAB hewan ini.
Jadi sebenarnya ada beberapa cara pencegahan maupun penanggulangannya. Lagu sebelum ini dan jelasan dulu nih. Ngombe ampun bau kerbau-kerbau ini terinfeksi cacing. Jadi mulai lekan telur atau larva cacing si arak le peses kerbau. Terusan pesesnya ini teinjak atau teendap si kerbau si sehat. Nah, larva atau telur si teinjak ini mereka mulai gali-gali jok dalam kerbau si sehat. Lekan inilah mulai kerbau ini tertular penyakit cacing ini. Beberapa gejala si bau muncul ya ini ruam le tempat temene larva. Terusan pertumbuhan si terhambat, turunnya nafsu makan, kence berat badan, diare, kence lendir atau darah le kerbau. Luwe endah gejala-gejalanya. Waduh, yang Arab, bapak-bapak, kence ibu-ibu sekabeh bau ingat. Ade lamuna muncul gejala ini bau jelap tetangani bareh ada artikel atau kertas singkat mengenai hal-hal ini si yang le akhir-akhir kegiatan. Lanjut. Nah, ngombe serente cegahnya atau nyembuhan infeksi cacing ini salah seke pengobatan kerbau si terjangkit adalah dengan tengebangnya obat parasit cacing bolus albenzelo si tebang lekan bibirnya. Lagu sesuai dosis nggih berdasarkan berat badan kerbaunya. Obat cacing ini bau nyemate sekabeh cacing di dalam kerbau, baik telur, larva maupun buah dewasa. Upaya pengendalian lainnya yaitu dengan sanitasi kandang kanca lingkungan, kanca disinfektan. Bapak-bapak kanca ibu-ibu tahu kan sanitasi itu apa? Nah, jadi simpelnya adalah menjaga kebersihan, adanya tercegah kontak langsung kanca kotoran. Sanitasi kanca disinfektan kandang bertujuan adiknya beleang kanca bersiang kandang lekan beradaan mikroba kanca cacing. Dalam penggunaan disinfektan perlu perhatian kandangnya yaitu si mengandung cetil korde atau CPC, terusan tremehil amonium bromodit atau CTAB, kence terakhir benzalkonium cordef atau BKC. Yang yakin bapak-bapak kence ibu-ibu tahu tentang aran kandungan disinfektan ini. Lagu dan khawatir bari hara kok le modul artikel si kenkabe yang bapak-bapak kence ibu-ibu. Disinfektan ini berwarna lagu sangat efektif adeknya membasmi bibit-bibit penyakit si mencemari peralatan dan lingkungan kandang. Ini cacing doang, lagu sampai bakteri dan virus si kemungkinan bau menyakit kerbau. Lekan hal-hal tersebut yang harap kiranya ibu-ibu kenca bapak-bapak peternak sekabeh jelo ini bau nerapang hal-hal tersebut. Ada jumlah kasus penyakit atau ada jumlah kasus penyebab infeksi cacing di Lombok Timur ini bau berkurang drastis. Syukur-syukur hilang total. Baik, mungkin sekian doang penjelasan lekan tiang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, sekian pembahasan materi dari kedua pembicara kita. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian telah sempat hadir di sini untuk mendengarkan materi yang telah disampaikan oleh pembicara kita tadi.
Saya harap apa yang telah disampaikan oleh pembicara kita pada siang hari ini dapat berguna dan bermanfaat bagi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Mungkin hanya ini saja dari kami. Kami izin pamit dulu. Sekian ibu-ibu dan bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meanwhile, Salah satu contoh pengobatan kerbau yang terjadi ini bisa segera di channel. Nah, sudah ulang. Thank you, everyone. Thank you, Elmar. Boom.